Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf karena buat videonya di sini. Insya Allah ini adalah video sementara saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hasil kali dalam Euklidian yang kita kenal juga dengan istilah dot product atau hasil kali titik. Pada dasarnya hasil kali dalam Euklidian itu merupakan proses atau operasi yang memetakan antara vektor-vektor yang ada pada ruang tertentu, baik itu di R2, R3, ataupun Rn. Jadi ini sebenarnya berlaku pada Rn juga, ke satu bilangan real tertentu. Sebagaimana dapat kita lihat pada definisi, dikatakan bahwa jika kita memiliki dua vektor yang tak nol pada R2, R3, atau Rn, dan θ merupakan sudut antara kedua vektor tersebut. Jadi misalkan kita punya vektor U ini, kemudian vektor lain itu vektor V di sini, ya. Dan ini sudut antara kedua vektor tadi, vektor θ, ya. Maka hasil kali titik atau hasil kali dalam Euclid dari kedua vektor tersebut itu didefinisikan sebagai berikut, ya. Dia dinotasikan sebagai U dot V. Itu sama dengan panjang U, dimana panjang U tentu kita tahu dia pasti merupakan bilangan real, ya. Panjang V juga tentu bilangan real, kali cos θ. Cos θ juga bilangan real, sehingga nanti ini hasilnya pastilah merupakan bilangan real. Ini tadi yang saya katakan bahwa hasil kali dalam Euclidean ini mengubah atau mentransformasikan atau memetakan vektor U dan V yang tadinya dioperasikan itu ke satu bilangan real tertentu. Nah, jika U dan V-nya atau V-nya merupakan vektor 0, maka didefinisikan secara khusus bahwa U dot V itu merupakan atau sama dengan 0. Nolnya di sini tentu bukan merupakan vektor, ya. Nolnya adalah skalar. Nah, selanjutnya jika kita mau teliti lebih lanjut lagi terkait θ-nya ini, kita perhatikan bahwa antara kedua vektor ini U dan V tadi itu tentu akan terbentuk θ yang θ kecilnya itu antara 0 sampai 180 derajat. Jadi kalau kita ambil selalu sudut yang lebih kecilnya, ya, antara 0 sampai 180 derajat. Dimana jadinya cos θ itu adalah berdasarkan rumus U dot V per panjang U kali panjang V. Dan karena panjang dan karena U dan V bukan merupakan vektor 0, maka panjangnya ini pasti merupakan real positif. Ini pasti dia merupakan real positif, ya. Sehingga nilai cos θ itu akan sangat bergantung pada nilai dari U dot V tadi. Dengan kata lain, atau sangat terkait dengan nilai U dot V tadi. Dengan kata lain, sebenarnya kita dapat mengidentifikasi θ itu berdasarkan nilai dari U dot V. Dimana kita ketahui jika U dot V itu sama dengan 0, berarti cos θ-nya 0, ya. Berarti cos θ sama dengan 0. Artinya θ-nya ini pasti 90 derajat. Theta-nya pasti 90 derajat. Artinya U dan V pasti saling tegak lurus. Selanjutnya jika U dot V-nya kecil 0, berarti cos θ juga kecil 0, ya. Cos θ negatif, artinya θ-nya ini pasti merupakan sudut kumpul. Nah, antara 90 sampai 180. Selanjutnya jika U dot V-nya positif, maka cos θ-nya juga pasti positif. Dengan kata lain, θ-nya merupakan sudut lancip,
Ini dengan asumsi bahwa kita selalu mengambil theta yang sudut yang kecil di antara kedua vektor ini. Jadi bukan sudut yang ini yang dimaksud, tapi sudut interiornya. Nah, selanjutnya untuk membuat ini lebih operasional, maka kita mencoba untuk melibatkan komponen dari vektor-vektor yang kita operasikan. Misalkan U dan V ini kita ambil merupakan dua vektor yang ada di R3, supaya lebih mudah kita ambil R3 saja ya. Sehingga anggaplah vektor U dan V ini sudah bertemu di titik pangkal, titik O. Dan komponen dari vektor U adalah U1, U2, U3. Artinya karena dia sudah di titik pangkal, maka titik akhir dari U ini adalah U1, U2, U3. Demikian halnya pada V, anggaplah titik akhirnya adalah atau komponennya adalah V1, V2, V3. Ini ya. Nah, selanjutnya jika kita coba menghubungkan antara titik akhir dari kedua vektor tadi dengan satu vektor baru, anggaplah vektor ini. Ya. Vektor ini tentu saja dia adalah vektor V dikurang U. Ya. Kalau hal ini adalah vektor V dikurang U. Teman-teman bisa coba lakukan dengan menggunakan aturan segitiga jika U-nya dibalik ke sini ya. Untuk dapat minus U. Nah, maka ini vektor ini adalah vektor V kurang U. Nah, sehingga terbentuklah segitiga ya. Sehingga terbentuk segitiga seperti pada gambar. Nah, selanjutnya kita mencoba mengaitkan antara sisi-sisi dari segitiga tersebut itu dengan sudutnya, dimana kita ketahui tiga sisi segitiga dan satu sudut, dan sudut yang diketahui itulah sudut apit di sini, sehingga mungkin ya dengan menggunakan aturan cos. Dengan menggunakan aturan cos, kita dapat membentuk ini. Panjang dari sisi depan sudut theta itu tidak lain adalah panjang V kurang U kuadrat, itu sama dengan panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat kurang 2 kali panjang U kali panjang V kali cos theta. Nah, ini semoga teman-teman semua masih ingat ya, ini aturan kosinus. Ini dari aturan kosinus. Nah, dari sini kita dapat membentuk U kali V cos theta. Ya. Dari sini kita dapat membentuk U kali V cos theta. Kenapa saya membentuk U kali V cos theta? Karena di sini tadi kan U dot V itu adalah panjang U kali panjang V kali cos theta ya. Jadi ini tidak lain adalah U dot V. Itu sama dengan berarti panjang U kuadrat tambah panjang V kuadrat kurang panjang V kurang panjang U kuadrat kali 1/2. Ini adalah U dot V. Nah, selanjutnya karena kita ketahui tadi U-nya adalah U1, 2, U3, maka
panjang vektor U itu tidak lain adalah akar dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat ya. Demikian halnya panjang vektor V itu adalah akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat. Dan panjang dari V kurang U itu adalah akar dari V1 kurang U1 kuadrat tambah V2 kurang U2 kuadrat tambah V3 kurang U3 kuadrat. Nah, ini yang kita substitusikan masuk ke rumus ya, ke persamaan yang kita miliki tadi. Kita substitusikan sehingga kita peroleh U dot V itu sama dengan 1/2 panjang U kuadrat, berarti akarnya habis ya. 2 kuadrat tambah U3 kuadrat, kemudian tambah V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat. Selanjutnya dikurang, langsung saya urai saja ya. Kurang V1 kuadrat kurang 2U1 V1 tambah U1 kuadrat. Ya. Tambah V2 kuadrat kurang 2U2 V2 tambah U2 kuadrat tambah V3 kuadrat kurang 2U3 V3 tambah V3 kuadrat. Nah, di sini sepertinya ada yang bisa habis. Kita eliminasi yang bisa dieliminasi. U1 kuadrat dengan U1 kuadrat ini. U2 kuadrat dengan U2 kuadrat, 3 kuadrat dengan U3 kuadrat, V1 kuadrat dengan V1 kuadrat, V2 kuadrat dan V2 kuadrat, V3 kuadrat dengan V3 kuadrat. Sehingga yang tersisa adalah 1/2 kali minus dengan minus ya, berarti 2U1 V1 tambah 2U2 V2 tambah 2U3 V3. Nah ini, sehingga sama saja dengan U1 V1 tambah U2 V2 tambah U3 V3. Nah, sehingga ternyata jika kita peroleh ini ya, U dot V, ternyata kita peroleh jika U merupakan vektor di R3 yang komponennya adalah U1, U2, U3 dan V adalah V1, V2, V3 komponennya, maka kita dapat menentukan hasil kali titik dari U dan V itu dengan mengalihkan komponen-komponennya seperti ini. U1 V1 tambah U2 V2 tambah U3 V3. Dan ini juga berlaku untuk vektor-vektor lain di Rn. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.